Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan dan semua yang menonton video wawancara ini. Hari ini saya akan melakukan wawancara dan diskusi hangat dengan rekan saya. Namun sebelum dimulai, izinkan saya taruh nama dia Poltekip Angkatan 55, nama Santa Veronica Sirait, STB 4200, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan dan mengadakan diskusi meskipun hanya virtual. Tak kenal maka tak sayang. Maka wawancara bisa diawali dengan perkenalan terlebih dahulu. Silakan rekan Saskin. Siap, terima kasih atas pembukaannya rekan Santa. Izin memperkenalkan diri. Taruh nama dia Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55, nama Sasgin Azra Damai, STB 4201, Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan kelas A. Siap, terima kasih. Wah, bagaimana kabarnya hari ini rekan Sasgin? Alhamdulillah sangat baik rekan Santa. Gimana kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku juga baik nih. Oh ya, seperti yang sudah aku katakan di awal tadi, hari ini kita akan mewawancarai kamu nih dan sambil diskusi hangat. Kamu pernah nggak mendengar kasus seks menyimpang seperti gay, lesbi di dalam lapas atau rutan gitu? Ya, aku pernah mendengar, kemudian aku juga pernah membaca dari beberapa artikel, kemudian dari beberapa wawancara dari seorang mantan narapidana yang pernah menjadi gay dan juga melakukan perilaku seks menyimpang di dalam lapas ataupun rutan. Nah, itu gimana ceritanya dan kenapa bisa sampai narapidana itu menjadi gay? Ya, menurut pengakuannya, dia melakukan itu karena desakan kebutuhan ekonomi di dalam lapas. Beliau mengatakan bahwasannya di dalam lapas itu makanannya tidak layak dan harus membeli. Mungkin bagi narapidana yang mampu itu adalah hal kecil, tapi berbeda dengan narapidana yang mungkin ekonominya berada di bawah. Nah, supaya mereka bisa bertahan hidup selama menjalani masa pidana di dalam lapas, itu akhirnya mereka menjadi gay dan melakukan seks menyimpang supaya bisa mendapatkan uang, handphone, ataupun fasilitas-fasilitas lain. Itu kan dari segi kebutuhan ekonomi ya. Jadi menurut kamu, apa aja sih yang menjadi penyebab narapidana itu bisa melakukan seks menyimpang dan menjadi gay atau lesbi di dalam lapas gitu? Kalau dari pandangan aku ya, sebenarnya faktor yang menyebabkan mereka melakukan seks menyimpang seperti menjadi gay, lesbi itu sebenarnya banyak. Yang pertama mungkin karena faktor overcrowded. Jadi banyaknya penghuni ataupun jumlah narapidana di dalam sel mengakibatkan mereka ini saling bersentuhan dan lama-kelamaan karena hasratnya tidak terpenuhi, jadi mereka ini menyalurkannya dengan cara yang salah. Kemudian juga kedua karena kebutuhan biologis, karena manusia ini kan narapidana termasuk dalam makhluk sosial, di mana khususnya bagi mereka ini yang sudah menikah gitu, sebab lama pidananya mereka berada di dalam lapas maupun rutan, nah hasrat ini lagi-lagi tidak terpenuhi gitu. Akhirnya apalagi yang imannya tidak kuat ini, akhirnya mereka ini melampiaskannya dengan cara yang salah. Kemudian tidak hanya itu, yang ketiga itu disebabkan karena dari rasa bosan, rasa jenuh mereka ketika mereka berada di dalam lapas, terlebih bagi mereka juga yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan gitu. Pasti mereka akan berada di kamar seharian, kemudian lebih parahnya lagi mereka ini bisa belajar seks by phone. Lalu jika seks menyimpang itu terus terjadi dan menjadi hal yang lumrah, kira-kira solusi yang bisa dilakukan apa ya untuk mencegah hal itu supaya tidak terjadi lagi? Nah, menurut aku nih kita kan nanti sebagai orang yang nantinya akan diterjunkan di lapangan, akan bekerja secara langsung di lapas maupun di rutan, adanya saran bagi pemerintah ini untuk memberikan sarana yang memadai untuk penyaluran hasrat tersebut dengan syarat adanya regulasi dan juga payung hukum yang jelas, terlebih dalam hal pengawasan ini juga harus ketat. Kemudian adanya pembinaan terhadap
narapidana yang lebih digalakkan. Setiap dari mereka ini harus mempunyai kegiatan yang positif, baik itu kegiatan kemandirian maupun kepribadian. Karena ini akan menjadi pengalihan bagi mereka supaya tidak berdiam diri di dalam kamar dan akhirnya melakukan penyimpangan. Kemudian tidak hanya itu, perlu adanya sosialisasi mengenai bahaya seks yang kotor karena tidak menggunakan alat pengaman. Nah, diskusinya jadi semakin menarik ya. Jadi dari yang kamu sampaikan tadi, dapat aku simpulkan bahwa sebenarnya fenomena seks menyimpang seperti menjadi gay di dalam lapas itu menjadi marak ya. Dan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu overcrowded, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, kebutuhan ekonomi di dalam lapas, dan paksaan atau belajar seks by phone. Kemudian langkah pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah seks menyimpang ini adalah dengan dibuatnya regulasi dan payung hukum yang jelas bagi mereka yang sudah menikah dan ingin menyalurkan hasrat seksualnya, serta adanya sanksi tegas bagi para oknum yang masih bersikeras untuk melakukan seks menyimpang. Tibalah di akhir diskusi dan waktu harus memisahkan kita. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan Sasin karena sudah mau aku wawancarain, dan semoga hasil diskusi ini bisa memberikan banyak pengetahuan untuk kita dan para pendengar wawancara ini. Amin, Allahumma amin. Semoga diskusi singkat kita ini bisa memberikan banyak pengetahuan ya buat kita dan juga teman-teman kita nih yang bakal dengerin wawancara hari ini. Kapan-kapan kita bahas topik dengan kasus yang seru-seru lagi yuk. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.